Halo Libra, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Untuk reading kali ini temanya adalah shadow work. Apa itu shadow work? Untuk teman-teman yang belum familiar, itu adalah sebuah langkah yang kita lakukan secara sadar untuk membawa perubahan dengan menyinari kegelapan yang ada pada diri kita. Kegelapan itu maksudnya adalah part dari diri kita yang kita tidak lihat selama ini atau tidak mau lihat, supaya apa? Kita bisa membawa perubahan yang kita mau lihat dalam hidup kita. Terutama untuk teman-teman yang kayak 2023 harus jadi tahun yang beda, ini adalah sebuah langkah awal ya dengan shadow work ini. Kalau teman-teman mau cari tahu lebih lanjut silahkan. Reading ini merupakan sebuah awalan untuk perjalanan transformasi teman-teman. Oke, mari kita mulai. Yang pertama, shadow teman-teman adalah King of Pentacles. Yang pertama dengan King of Pentacles, shadownya adalah berfokus pada hal-hal material, hal-hal duniawi untuk mendefinisikan stabilitas dan rasa aman. Bukan berarti aku bilang bahwa hal-hal duniawi itu salah, maksudnya ingin upgrade secara finansial, ingin punya pendapat yang lebih baik itu salah. Bukan, tapi ketika kita meletakkan rasa aman kita, rasa stabilitas kita pada apa yang ada di dunia fisik kita, misalnya pada materi, pada pasangan, pada apapun ya, itu berarti kita mendefinisikan rasa aman itu pada sesuatu yang rapuh gitu. Ketika itu nggak ada, berarti rasa aman kita, rasa stabilitas kita juga nggak ada. Padahal seharusnya rasa aman itu dimulai dari dalam diri kita dulu gitu. Kita merasa bahwa dunia ini tempat yang aman, bahwa kita selalu dalam perlindungan yang maha kuasa, dalam perlindungan semesta. Lalu yang kedua, shadow teman-teman adalah kayak takut mengambil resiko yang sehat gitu. Resiko yang sehat maksudnya gini, misalnya kita berpikir untuk mencoba sesuatu hal yang baru, mengekspresikan ide kreatif kita, atau mempunyai ide bisnis gitu. Tapi karena kita takut mengambil resiko, kita maunya sesuatu yang berada di zona aman dan nyaman, kita nggak mau mengambil resiko itu. Jadi karena kita mempunyai pemikiran bahwa mungkin segala sesuatu nggak akan berjalan seperti yang kita mau ya, dengan King of Pentacles. Oke, sesuatu yang terjadi di waktu lampau. Gini, ini sepertinya sesuatu yang terjadi waktu kecil ya. Karena apa? Mungkin di waktu kecil isu finansial itu sangat signifikan ya di rumah tangga teman-teman. Mungkin ada sesuatu hal kayak misalnya kekayaan teman-teman, atau terjadi sesuatu yang menimpa ekonomi orang tua teman-teman, jadi semuanya itu tiba-tiba hilang gitu. Jadi kalian harus bangkit lagi dari awal. Lalu bisa juga mungkin waktu teman-teman kecil gitu ya, ketika kalian mencoba mengekspresikan diri kalian, mencoba sesuatu hal yang berbeda, tapi respon orang-orang di sekitar kamu, terutama mungkin orang-orang terdekat seperti orang tua, kakak adik, teman-teman di sekolah, itu tidak seperti yang teman-teman harapkan, bahkan mungkin kayak dicela atau dibully. Jadi teman-teman, karena kita waktu kecil itu kita kan belum punya kemampuan untuk memfilter ya, kita nggak bisa bodo amat gitu, karena waktu kita kecil itu kemampuan berpikir kita terbatas. Sejak itu, dan kita tidak sadar itu mempengaruhi perilaku kita, mungkin beranjak dewasa teman-teman berpikir, oh ketika aku mencoba sesuatu hal yang baru, ketika aku mengambil resiko, mungkin saat aku mengekspresikan sisi lain diri aku, orang-orang di sekitar aku nggak terima aku, dunia jahat sama aku, disitulah awal mulanya ya. Makanya kayak ada rasa takut, ada rasa ingin berada di zona aman dan nyaman aja. Efeknya di waktu sekarang. Dengan hangman itu kan berbicara tentang fleksibilitas ya, perubahan cara berpikir dan fleksibilitas. Di efeknya di kehidupan teman-teman sekarang ada mungkin teman-teman jadi orang yang kaku ya, yang nggak fleksibel, yang nggak adaptif. Yang tadi itu juga karena ingin berada di zona aman dan nyaman. Ketika teman-teman takut dengan segala sesuatu yang unpredictable, sesuatu yang tidak terduga, teman-teman lebih pilih nih memainkan semuanya segala sesuatu dengan aman dan nyaman. Padahal hal-hal yang tidak terduga itu kan juga bagian dari kehidupan kita ya. Dan ketika misalnya gini, ada hal yang nggak terduga terjadi gitu, teman-teman agak resisten, agak sulit untuk adaptasi lagi, untuk bangkit kembali, seperti butuh lebih banyak waktu gitu untuk adaptasi dengan situasi yang baru. Jika shadow kamu bisa bilang sesuatu, gini, kamu adalah pemimpin di hidup kamu ya, dan kamu yang pegang kendali. Kalau kamu mau ada perubahan di hidup kamu, ini adalah waktunya kamu mengambil langkah, membuat perubahan dengan apa yang kamu mau lihat berubah di hidup kamu gitu. Emperor itu kan energi bos, energi orang yang karakternya kuat, energi orang yang berani mengambil langkah ketika dia mau sesuatu, dia akan fokus ke situ. Dan emperor itu energinya Aries ya. Aries itu posisi gelapnya itu kan dia impulsif ya, dan juga punya masalah dengan emosi. Tapi kalau sisi terangnya Aries itu dia berani itu ngambil resiko, berani mengambil langkah untuk sesuatu yang dia mau, dan dia fokus ke situ. Dan satu lagi kata kuncinya adalah berani. Mungkin ini adalah sebuah panggilan untuk teman-teman melihat nih akarnya rasa takut teman-teman. Oke, mungkin akarnya bukan dari sesuatu yang aku sebutkan tadi ya, tapi kan berarti di situ ada rasa takut dari masa lalu yang belum teman-teman pulihkan, sehingga itu signifikan di hidup teman-teman sekarang. Lalu yang terakhir, ini kayak kelanjutan gitu ya.
mengambil perubahan dengan melihat apa yang perlu kamu lihat gitu. Akar lukanya di mana, akar rasa takutnya di mana. Karena kan Four of Swords itu adalah kartu sesudah Three of Swords, sesudah kekecewaan, sesudah patah hati. Tapi dengan patah hati itu kita melihat ada pembelajaran apa ya. Oke, masa lalu itu tidak bisa diubah, tapi kita bisa merubah apa yang ada sekarang supaya kita kayak menanam sesuatu di waktu sekarang untuk kita lihat hasilnya di waktu yang akan datang. Terutama jika teman-teman merasa kok hidup aku gitu-gitu aja ya, kok hidup aku terasa stagnan ya, kok aku mau ada perubahan tapi kayak nggak signifikan ya. Itu dia tadi, teman-teman perlu melihat apa nih rasa takut, apa nih zona nyamannya teman-teman. Oke, kita bahas lebih lanjut dari King of Pentacles. Kalau gini, kalau teman-teman menunggu aja perubahan gitu, tapi teman-teman nggak melakukan sesuatu, ibaratnya kalau kasih contoh dengan law of attraction, kita kan harus, kita harus memvisualisasikan, kita membayangkan dan merasakan gitu dengan visualisasi kita, apa yang mau kita lihat di dunia realita kita. Tapi kalau visualisasi nggak diikutin dengan suatu action, percuma gitu. Sama dengan kalau misalnya kamu mau melihat jodoh, terus kamu misalnya nggak kenalan sama orang baru, nggak mainan dating apps, nggak bersosialisasi, terus kamu berharap jodoh kamu tiba-tiba ngetok pintu, hai aku jodoh kamu, itu nggak mungkin ya, kecuali kamu sangat punya kemampuan manifestasi yang luar biasa, di mana itu sangat jarang ya. Kamu harus diikutin dengan suatu action gitu. Kalau kamu mau melihat perubahan di hidup kamu dan kamu merasa ada, dan mungkin ada tema yang berulang ya di mimpi kamu gitu, karena itu tadi ada sesuatu yang belum kamu bereskan dan itu masuk alam bawah sadar kamu, sementara mimpi kamu kayak ada suatu tema yang berulang, di mana tema yang berulang itu mengisyaratkan sesuatu ya. Di situ kamu perlu lihat dan kamu perlu melakukan sesuatu nih. Karena apa, sebenarnya semesta itu kayak mau ngasih apa ya, mau ngasih banyak hal baru di hidup kamu dengan Six of Cups. Karena Six of Cups gak cuma berbicara tentang masa lalu, juga berbicara bahwa semesta mau ngasih sesuatu dengan kamu. Tapi kalau kamu nggak diikutin dengan suatu action ya untuk membawa perubahan itu, sama aja semesta itu kayak ibaratnya semesta mengulurkan tangan gitu untuk bekerja sama sama kamu, tapi kamu tidak menyambut uluran tangan itu, ya percuma. Oke, kita lihat kesannya. Wheel of Fortune, Empress. Oke, mungkin ini berhubungan dengan sosok orang tua, terutama ibu kamu. Apakah ibu kamu sangat kritikal sama kamu waktu kamu kecil? Kayak mungkin dikit-dikit kamu dikritik, atau kamu mungkin merasa bahwa apa yang kamu lakukan itu nggak pernah ada yang benar. Atau bisa juga dengan Wheel of Fortune, ada sesuatu hal yang nggak terduga terjadi. Bisa jadi yang aku bilang ya, kayak tiba-tiba sesuatu menimpa keluarga kamu kehilangan orang-orang tersayang atau terdekat kamu sebelum kamu bisa mengerti atau mencerna dengan pikiran kamu. Atau selain ibu misalnya bisa juga sosok orang dewasa yang signifikan ketika kamu kecil atau ketika kamu beranjak dewasa. Ya, misalnya kan pengasuh kita nggak cuma orang tua kita ya, bisa juga orang yang diberikan tanggung jawab untuk mengawasi kita, misalnya paman, bibi, atau pengasuh, atau bisa juga guru di sekolah. Hangman, fleksibel, terlalu banyak berpikir, merasa dihantui masa lalu. Two of Pentacles, Seven of Pentacles, Eight of Swords, kayak terlalu banyak berpikir ya, nggak fleksibel. Terlalu banyak berpikir jadinya justru malah nggak ada pergerakan ya. Padahal kamu punya banyak ide, terlalu banyak dianalisa, akhirnya jadi nggak bergerak. Dihantui masa lalu, merasa bahwa diri kamu nggak berharga. Gini, masa lalu itu nggak mendefinisikan siapa kamu gitu. Kamu berharga dengan kamu ada di dunia ini aja, kamu berharga gitu. Jangan sampai kamu merasa apapun yang terjadi di masa lalu itu mempengaruhi keberhargaan diri kamu. Dan keadaan nggak seburuk atau sebuntu yang kamu pikir ya. Selalu ada jalan keluar. Karena Eight of Swords itu menggambarkan bahwa penjara itu atau keadaan yang buruk itu hanya ada di dalam pikiran kamu gitu. Pikiran kita kadang membuat suatu situasi itu lebih buruk dari keadaan yang sesungguhnya. Mengembalikan keseimbangan. Memulihkan luka hati, Six of Pentacles, King of Wands, Three of Swords. Mengembalikan keseimbangan. Kamu tahu gitu, kapan kamu menakar risiko, kapan kamu mengambil langkah, kapan kamu tahu bahwa kamu terlalu banyak menganalisa dan berpikir, jadinya kamu nggak bergerak ya. Karena apa? King of Wands itu kan aku selalu bilang, orang yang kompeten, orang yang tahu keahliannya, tahu dia bisa menakar gitu. Dan dia punya energi manifestasi, ya dia tahu mewujudkan realita yang dia mau. Karena apa? Dia punya keyakinan.
kamu bisa gitu. Kamu harus yakin, kamu percaya dulu bahwa kamu bisa. Dan gimana caranya kamu yakin? Kamu pulihkan dulu nih. Nih, ada sesuatu yang membuat kamu berpikir bahwa kamu nggak bisa, atau kamu nggak berharga untuk dapetin apa yang kamu mau. Kita semua pantas untuk dapetin apa yang kita mau lihat terwujud di realita kita. Dan yang terakhir, Four of Swords. Oke, Ten of Swords sudah berakhir. Capek, kalau kamu mau ada yang berubah, kamu juga harus menyambut uluran tangan semesta. Karena apa? The Star itu, pertama kartu yang berbicara tentang harapan, kartu yang berbicara tentang healing juga, kartu yang berbicara harapan sehabis badai. Karena apa? Kartu sebelumnya itu adalah Tower ya. Oke, keadaan mungkin dunia kamu pernah terguncang, tapi kan bukan berarti kamu nggak bisa bangkit lagi, bukan berarti kamu nggak bisa berharap lagi ya. Perubahan yang kamu mau lihat di hidup kamu mungkin perlahan terwujudnya, tapi bukan berarti nggak bisa ya. Itu yang kamu harus paham, bahwa kamu harus bisa menakar resiko yang sehat gitu. Kamu tahu kapan harus spontan, kamu tahu kapan kamu kebanyakan berpikir dan akhirnya jadi nggak bergerak ya. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.